Shalom, selamat pagi anak Tuhan. Pagi ini kita kembali akan reva yang terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Anak Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini adalah kejadian setelah Yesus mengecam para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sebenarnya sedang menuduh Yesus mengusir setan dengan kekuatan setan. Dikatakan dengan kekuatan Beelzebul dia mengusir setan. Dan akhirnya Yesus menjelaskan kepada mereka tidak mungkin dia menggunakan kuasa setan melawan setan. Sebab kalau Yesus menggunakan kekuatan Beelzebul mengusir setan, terus mereka menggunakan kekuatan siapa? Namun di sela-sela pelayanan itu, oleh karena banyaknya orang yang datang dan minta dilayani, disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus, Yesus dan murid-muridnya untuk makan pun tidak sempat. Akhirnya kaum keluarga Yesus mencoba untuk datang dan mengambil Yesus supaya dia boleh mungkin memiliki waktu untuk tenang, santai, dan makan. Bahkan pernyataan daripada Injil Markus itu mengungkapkan bahwa keluarga dan saudara-saudara Yesus menganggap Yesus sudah tidak waras karena tidak memikirkan kesehatannya lagi. Kemudian di tengah-tengah pelayanan itu, kaum keluarga Yesus datang kepada Yesus. Seperti yang sudah kita baca bahwa orang-orang yang berkerumun itu menyampaikan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, mereka tidak bisa masuk dan mereka ingin berjumpa denganmu. Namun akhirnya Yesus mempertanyakan siapa saudaranya, siapa ibunya. Dari renungan firman Tuhan ini, saya akan berikan tema bagi kita yang menjadi perenungan bagi kita, yaitu saudara di dalam Tuhan. Saudara di dalam Tuhan. Dari pembacaan ini kita akan belajar tentang siapa sebenarnya saudara di dalam Tuhan. Yang pertama pada ayat 31 sampai dengan 32, yang disebut dengan saudara di dalam Tuhan itu yang pertama adalah bicara tentang kaum keluarga. Kaum keluarga itu bicara tentang seisi rumah di mana kita tinggal. Dia bisa bicara tentang saudara di dalam Tuhan itu adalah bicara tentang saudara kita laki-laki, saudara kita perempuan, bicara orang tua kita, bahkan orang yang bertalian dengan keluarga atau ada kekerabatan dengan keluarga kita. Itu bisa paman, bisa bibi, bisa keluarga dari bapak, bisa keluarga dari ibu, atau juga mungkin dari kakek dan nenek. Jadi saudara di dalam Tuhan itu berbicara pertama sekali tentang keluarga, sebab ketika keluarga Yesus datang menjemput dia, menjumpai dia, dia tidak menyangkal bahwa itu bukan keluargaku. Tetapi dia mencoba mengalihkan perhatian orang banyak untuk memberitahu sebenarnya, iya, itu keluargaku. Tetapi ada keluarga yang lain.
Anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saudara di dalam Tuhan, itu bicara pertama sekali tentang keluarga kita. Jadi kita harus memahami seperti apapun abang kita, adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita, mereka adalah saudara kita di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara di dalam Tuhan, kalau kita baca pada ayat 33-34, setelah Yesus mendengar pemberitahuan orang banyak bahwa ibu dan saudaranya ada di luar dan ingin bertemu dengan dia, kemudian Yesus berkata, "Siapa ibuku, siapa saudaraku?" Kemudian dia melihat kepada orang-orang di sekelilingnya, bahkan berkata, "Inilah saudaraku laki-laki, inilah saudaraku perempuan, inilah ibuku." Untuk memberitahu kepada kita, saudara kita di dalam Tuhan itu bicara orang yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di lingkungan kita, yang bisa berkomunikasi langsung dengan kita, bertatap muka dengan kita, berinteraksi dengan kita. Itu bisa bicara tentang kumpulan atau kelompok di sekitar kita. Itu juga bisa bicara tentang orang-orang satu persekutuan dengan kita. Itu juga bisa bicara tentang orang-orang yang satu gereja, satu jemaat dengan kita. Kita punya kesatuan dalam memuji Tuhan, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bernegara. Itu juga bisa bicara ketika kita ada di dalam kelas. Sebagai siswa, sebagai mahasiswa, itu bisa bicara tentang itu. Kemudian, saudara di dalam Tuhan, yang ketiga, itu bicara setiap orang percaya, setiap orang yang beriman. Agama lain juga berkata bahwa mereka orang percaya. Maka yang dimaksud dengan setiap orang percaya, orang beriman di dalam pembahasan ini adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, setiap orang yang menerima Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi dia. Itu juga bicara ketika dikatakan, "Ini saudaraku, ini ibuku," yaitu setiap mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa di situ berbicara tentang kita mau menerima, kita mau percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah, kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib menggantikan kita. Saudara di dalam persekutuan, saudara di dalam beriman, saudara di dalam kepercayaan, itu bisa juga bicara lintas gereja. Tidak sekedar satu jemaat dengan kita, seperti poin 2 tadi yang satu gereja dengan kita, satu persekutuan. Tetapi ini bisa juga lebih luas bicara lintas gereja. Tidak harus satu merek gerejanya dengan kita. Bahkan bukan sekedar bicara gereja yang ada di negara kita, tetapi bisa sampai lintas bangsa. Untuk memberitahu bahwa yang disebut dengan saudara di dalam Tuhan tidak semata-mata saudara laki-laki kita atau saudara perempuan kita, tapi juga jauh lebih luas setiap mereka yang melakukan kehendak Bapa, setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, dan itu bisa lintas gereja, bisa lintas negara, bisa lintas budaya. Untuk itu kita harus paham bahwa begitu banyak ada saudara kita, maka kita harus membangun silaturahmi, membangun keakraban, membangun kesatuan dengan setiap orang selama orang itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ternyata lewat kebenaran firman-Mu begitu banyak dan begitu luas persaudaraan yang kami miliki. Mampukan kami Tuhan untuk memahaminya,
dan hidup di dalam persaudaraan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.